Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 21 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Mary Rumengan. Kepada Ibu Mary, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam bagi kita semua. Renungan malam kita pada hari ini Selasa 21 April 2026 dengan judul Memberi Hidup kepada Jiwa. Ayat ini terdapat dalam Yohanes 4 ayat 14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Siapapun yang berusaha memuaskan dahaganya pada sumber-sumber dunia ini akan minum dan haus kembali. Di mana-mana manusia tidak puas. Mereka merindukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan jiwa. Hanya satu yang dapat memenuhi kerinduan itu. Kebutuhan dunia, keinginan segala bangsa adalah Kristus. Kasih karunia ilahi yang hanya dapat diberikan olehnya bagaikan air hidup yang menyucikan, menyegarkan, dan menghidupkan jiwa. Yesus tidak bermaksud menyampaikan gagasan bahwa satu tegukan air kehidupan sudah cukup bagi penerimanya. Siapa yang telah merasakan kasih Kristus akan terus merindukan lebih banyak lagi, namun ia tidak mencari yang lain. Kekayaan, kehormatan, dan kesenangan dunia tidak lagi menarik baginya. Seruan hatinya yang terus-menerus adalah lebih banyak darimu. Dan dia yang menyingkapkan kebutuhan jiwa sedang menunggu untuk memuaskan lapar dan dahaganya. Semua sumber daya dan sandaran manusia akan gagal. Tempayan akan kosong, kolam akan kering, tetapi penebus kita adalah sumber yang tidak pernah habis. Kita dapat minum dan minum lagi dan selalu menemukan suplai yang baru. Dia yang di dalamnya Kristus berdiam memiliki sumber berkat di dalam dirinya sendiri. Dari sumber ini ia dapat menarik kekuatan dan kasih karunia yang cukup untuk segala kebutuhannya. Siapa yang minum dari air hidup akan menjadi mata air kehidupan. Penerima menjadi pemberi. Kasih karunia Kristus dalam jiwa bagaikan mata air di padang gurun, memancar untuk menyegarkan semua orang dan membuat mereka yang hampir binasa rindu untuk minum dari air kehidupan. Air yang dimaksud Kristus adalah penyataan kasih karunia-Nya dalam firman-Nya. Kehadiran Kristus yang penuh kasih dalam firman-Nya senantiasa berbicara kepada jiwa, menggambarkan Dia sebagai sumber air hidup yang menyegarkan mereka yang haus. Adalah hak istimewa kita untuk memiliki juru selamat yang hidup dan tinggal di dalam kita. Dialah sumber kuasa rohani yang ditanamkan dalam diri kita dan pengaruhnya akan mengalir keluar melalui perkataan
dan perbuatan, menyegarkan semua orang di sekitar kita, membagikan dalam diri mereka kerinduan dan aspirasi akan kekuatan dan kemurnian, akan kekudusan dan damai, serta akan disucikan yang tidak disertai kesedihan. Inilah hasil dari juru selamat yang berdiam di dalam hati. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penetelayanan Ibu Mary. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dunia ini menawarkan banyak hal kepada kita. Namun, segala hal duniawi tidak mampu memuaskan kebutuhan terdalam jiwa kita. Kita akan terus merasa haus dan tidak puas. Hanya Yesus yang dapat memenuhi kerinduan jiwa kita oleh kasih karunia-Nya yang diibaratkan seperti air hidup yang memberi hidup kepada jiwa, menyegarkan dan menyucikan. Itulah sebabnya dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, Yesus berkata, sebagaimana ayat inti di dalam Yohanes 4 ayat 14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Apa yang dimaksudkan Yesus dengan air hidup? Roh Nubuat di dalam The Desire of Ages, halaman 187, paragraf 2 berkata, kasih karunia ilahi yang dapat dikaruniakan hanya olehnya sendiri adalah seperti air hidup yang menyucikan, menyegarkan, serta menguatkan jiwa. Air hidup itu melambangkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya. Apabila diterima oleh mereka yang haus akan pengajarannya, maka ajarannya akan menjadi mata air yang memuaskan setiap jiwa. Air hidup bukan sekedar simbol, tetapi pengalaman nyata setelah menerima Roh-Nya yang bekerja di dalam hati, memberikan kepuasan yang tidak bisa diberikan dunia dan memberikan hidup. Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 63, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Apakah air hidup ini cukup seteguk dan sekali saja kita menerimanya? Tentu tidak. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 119, paragraf 3 berkata, Yesus tidak bermaksud menyampaikan gagasan bahwa satu tegukan air kehidupan sudah cukup bagi penerimanya. Siapa yang telah merasakan kasih Kristus akan terus merindukan lebih banyak lagi. Namun, ia tidak mencari yang lain. Kekayaan, kehormatan, dan kesenangan dunia tidak lagi menarik baginya. Seruan hatinya yang terus-menerus adalah, lebih banyak darimu. Dan dia yang menyingkapkan kebutuhan jiwa sedang menunggu untuk memuaskan lapar dan dahaganya. Semua sumber daya dan sandaran manusia akan gagal. Yesus tidak mengemukakan pendapat bahwa hanya seteguk air hidup saja akan memuaskan dahaga si penerima. Orang yang mengecap kasih Kristus pasti akan selalu merindukan lebih banyak lagi, tetapi ia tidak mencari apa-apa lagi selain itu. Kekayaan, kehormatan, dan kesenangan dunia ini tidak menarik hatinya lagi. Penebus kita adalah sumber yang tidak pernah habis. Kita dapat minum dan minum lagi, dan selalu menemukan suplai yang baru serta cukup untuk segala kebutuhan kita. Kita yang menerima air hidup itu menjadi mata air yang memancar dari dalam diri kita. Tidak lagi bergantung pada sumber-sumber dunia untuk
kebahagiaan kita maupun orang lain. Di samping air hidup, Yesus adalah roti hidup yang memuaskan lapar kita. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam Kristus terdapat persediaan air hidup dan roti hidup yang tidak terbatas. Air hidup dan roti hidup yang kita terima adalah kehadiran Yesus Kristus oleh Roh-Nya dalam hati kita yang menghidupkan, memuaskan, dan mengubahkan kita. Terimalah Roh Yesus Kristus dalam hati oleh iman. Maka itulah yang memberi hidup kepada jiwa kita. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini, bahwa kasih karunia yaitu Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kami memberi hidup kepada jiwa kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu dan memuji serta memuliakan nama-Mu. Sucikanlah hidup dan karakter kami, agar serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila tiba saatnya ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.